wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam sehat. Yang saya hormati adik-adik atau bapak dan ibu dari media, berbagai media. Pada sore hari ini saya didampingi oleh Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mewakili Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga Kepala Biro Hukum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga Kepala Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada sore hari ini saya mewakili pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan kondisi yang berkembang di kawasan Besipae agar tidak terjadi pemahaman yang simpang siur. Oleh karena itu kami perlu mengklarifikasi, dan untuk itu terkait dengan kepemilikan kawasan pengembangan di kawasan Besipae di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, akan disampaikan nanti terkait dengan kepemilikan dan juga proses penertiban sampai dengan saat ini. Saya nanti menyerahkan Pak Kepala Badan Aset untuk menjelaskan ke Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian yang saya kasih. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Selamat sore. Saya akan menjelaskan terkait dengan pemberitaan yang berkembang sampai dengan sore hari ini terkait dengan permasalahan tanah milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas 3.780 hektar yang ada di kawasan Besipae. Tanah ini pada tahun 1982 diserahkan oleh keluarga besar Nabuasa yang diwakili oleh Meopae dan Meobesi, dan disaksikan oleh para kepala desa 5 desa, yaitu yang pertama Desa Mio, Desa Polo, Desa Linamnutu, Desa Enoneten, ya 5. Kemudian peruntukannya adalah pada saat itu untuk pengembangan peternakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena kita tahu bahwa pada saat itu NTT khususnya Pulau Timur dikenal sebagai gudang ternak. Nah, pada tahun 1986 pemerintah memproses sertifikat di atas kawasan tersebut, dan sertifikatnya sudah diterbitkan oleh BPN pada tahun 86. Dalam waktu berjalan pada tahun 2012 sertifikat tersebut hilang, kemudian diproses ulang oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sudah ada sertifikatnya. Nah, di tahun itu juga ada okupan yang dimotori oleh keluarga Selan CS dan saudara Nikodemus Menao bersama 37 kakak mengokupasi tanah tersebut. Bahkan mereka mengusir pegawai instalasi peternakan yang ada bekerja di situ, kemudian mereka menempati gedung-gedung instalasi peternakan. Teman-teman boleh cek sendiri, gedung-gedung tersebut masih berdiri sampai sekarang. Nah, seiring waktu berjalan, pemerintah ingin melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan masyarakat ke 5 desa tersebut. Dan pada tahun 2020 pemerintah melaksanakan program tersebut
Tetapi sebelum dilaksanakan program sudah dilakukan sosialisasi terhadap program-program yang akan dilaksanakan yang melibatkan masyarakat dari kelima desa tersebut. Dan masyarakat kelima desa tersebut menerima untuk pemerintah melaksanakan program dan mengikutsertakan mereka. Nah, pada saat itu ada aksi penolakan, aksi protes, aksi demo yang dilakukan oleh ke-37 kepala keluarga tersebut di lokasi. Mungkin teman-teman sudah ikuti pada waktu itu di tahun 2020. Kejadian itu juga sama seperti saat ini. Jadi dia menjadi sangat viral. Kemudian seiring berjalannya waktu, kebijakan pemerintah pada saat itu setelah demo adalah menghubungi keluarga besar Nabuasa dan meminta kepada mereka untuk memberikan lahan agar ke-37 KKA ini bisa direlokasi di lahan yang diberikan. Namun sebelum itu juga pemerintah membangun rumah sejumlah 14 rumah di lokasi tersebut untuk menampung mereka, para okupan ini, dan juga akan memberikan lahan seluas 800 meter persegi diberikan kepada mereka untuk mereka berusaha bertani dan lain sebagainya di tempat itu. Namun dari ke-37 KKA ini hanya 19 yang menerima, sedangkan yang 18 itu menolak. Padahal rumah pemerintah sudah bangun, tanah sudah disiapkan oleh keluarga Nabuasa. Sehingga 19 kepala keluarga ini sampai saat ini masih mendiami tanah yang disediakan oleh keluarga Nabuasa. Terhadap 18 KKA ini, setelah proses demo, aksi dan lain sebagainya yang mereka lakukan, setelah itu mereka menghilang. Mereka menghilang dari lokasi tersebut sekian waktu. Setelah mereka menghilang, maka pada tahun 2022 pemerintah merencanakan untuk melakukan proses pembangunan di lokasi Besipae dengan program-program yang sudah disiapkan oleh masing-masing perangkat daerah terkait, dinas-dinas teknis, ada dinas PUPR, ada dinas peternakan dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam kejadian yang sekarang lagi viral. Jadi pada saat pemerintah mau melakukan pembangunan di situ dengan melakukan kontrak dengan pihak ketiga yang akan melakukan pekerjaan, pihak ketiga menurunkan alat-alat yang akan dipakai untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Namun beberapa hari atau minggu yang lalu, pada saat pihak ketiga melakukan pekerjaan, maka muncul kembali pendemo-pendemo ini yang mana sebelumnya itu mereka kembali memasuki rumah-rumah yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Padahal setelah mereka menghilang, itu kunci rumah sudah diserahkan kepada Kapolsek dan Camat, dengan asumsi bahwa kalau misalnya ada masyarakat yang membutuhkan untuk mendiami, mungkin bisa dikasih untuk tinggal sementara. Tetapi pada saat mereka kembali, mereka tidak berkomunikasi dengan pihak Kapolsek dan Camat, tetapi mereka mengambil tindakan sendiri dengan membongkar kunci-kunci yang ada. Kemudian mereka memasuki rumah-rumah tersebut dan tinggal sampai dengan kejadian kemarin. Sebenarnya pemerintah juga tidak mempermasalahkan untuk mereka tinggal di tempat itu. Tetapi pada saat proses pembangunan ini berjalan, alat-alat berat mulai bekerja, pola yang mereka pakai adalah sama seperti kali-kali lalu dalam melakukan aksi protes. Mereka mengedepankan perempuan dan anak-anak. Ada buktinya, pada saat eksa jalan, perempuan dan anak-anak naik di atas eksa dan memaksa pihak operator, dalam hal ini sopir atau apapun namanya yang membawa eksa tersebut, untuk menjalankan eksa dengan perhitungan apabila eksa jalan, pasti anak-anak dan perempuan ini jatuh, dan risiko yang paling besar adalah pasti mereka digiling. Nah, ini yang akan dipakai senjata oleh mereka untuk selalu memprotes pemerintah, karena dalam pikiran mereka apa yang diperbuat pemerintah dalam kaitan dengan
program pemberdayaan masyarakat di lokasi itu selalu salah, jadi tidak ada benarnya. Sehingga kejadian itu berlangsung dan kami pihak pemerintah setelah ada laporan dari teman-teman yang di lapangan, maka kami mengadakan rapat. Keputusan rapat adalah para okupan ini harus ditertibkan. Ditertibkan dengan cara apa? Ditertibkan dengan cara melakukan pembongkaran kembali rumah-rumah yang telah disiapkan oleh pemerintah. Karena mereka adalah penghuni ilegal. Bahkan ada penambahan beberapa rumah yang dibangun oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi dari para okupan itu teman-teman bisa cek sendiri, mereka itu tidak ber-KTP di Desa Limana Menutu di mana lokasi rumah itu dibangun. Mungkin hanya ada 1-2 saja. Sebagian besar tidak punya KTP. Selanjutnya, setelah itu kami mempersiapkan administrasi untuk proses penertiban. Jadi pada hari Senin itu surat untuk pemberitahuan untuk para okupan itu kami minta untuk disampaikan kepada mereka lewat kepala instalasi peternakan yang ada di Besipae atas nama Bernard Seran atau yang biasa dipanggil Jaka. Nah, pada saat Jaka menyerahkan surat yang pertama, 2 surat itu diterima oleh saudara Daud Selan. Dia menerima. Kemudian Jaka melanjutkan memberikan surat kepada pemerintah desa, Kapolsek dan Ramil dan lain sebagainya. Dan sisa surat untuk para okupan setelah dia kembali, dia mampir untuk mau memberikan surat lagi bagi okupan-okupan yang sisa yang belum diberikan surat perintah pengosongan. Tetapi pada saat dia sampai, tanpa ada langkah apapun, tiba-tiba dia dipegang oleh saudara Daud Selan, kemudian dipukul oleh saudara Nikodemus Menao sampai ininya pecah. Buktinya ada, bisa nanti sebentar saya kasih buktinya, bahkan bajunya sampai berdarah. Nah, setelah itu dia telepon ke saya. Kemudian saya minta kepada dia untuk menghubungi petugas kepolisian melaporkan kejadian ini. Pada saat itu, sebelum dia menghubungi pihak kepolisian, karena merasa bahwa ini adalah perbuatan pidana, maka saudara Daud Selan datang dan meminta kepada dia supaya proses ini diselesaikan secara baik-baik dan tidak boleh melaporkan kepada aparat kepolisian. Tetapi si Jaka berpikiran bahwa negara kita adalah negara hukum, perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan tindak pidana penganiayaan, sehingga dia tetap melaporkan kepada pihak Polsek. Malam itu juga saya menghubungi Pak Kapolsek dan Pak Kapolsek bersedia untuk menerima laporan. Tetapi sebelum membuat laporan harus didahului oleh visum. Pada saat itu Pak Kapolsek bersama si Jaka ini mengecek dokter-dokter puskesmas yang bertugas di situ, 1 dokter pun tidak ada di tempat. Sehingga atas kesepakatan Kapolsek setelah berkoordinasi dengan saya meminta untuk saudara Jaka dibawa ke Polres Tetes untuk membuat laporan polisi. Sampai di kepolisian di Polres Tetes, saudara Jaka dibawa ke RSUD Tetes untuk dibuatkan visum. Setelah visum dibuat, maka pihak kepolisian membuat laporan polisi terkait dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Niko Manao CS. Setelah itu dia kembali dan saya perintahkan dia untuk melaksanakan tugas seperti biasa. Nah, berdasarkan surat yang kami kirim untuk perintah pengosongan, itu kami memberikan waktu 3 kali 24 jam. Jadi dari hari Senin sampai dengan hari Rabu malam. Tapi di tengah waktu itu tidak dilaksanakan, sehingga pada hari Kamis kami melakukan penertiban terhadap rumah-rumah milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibangun dan dihuni oleh penghuni ilegal, dan juga rumah yang dibangun oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di atas tanah milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proses
penertiban itu berlangsung dari hari Kamis sampai dengan saat ini. Saya baru pulang dari Besipai dan teman-teman masih melaksanakan proses pembersihan terhadap material bangunan milik pemerintah provinsi untuk ditaruh di instalasi Besipai sehingga bisa digunakan mungkin untuk kebutuhan yang lain. Demikian penjelasan saya terkait dengan proses kepemilikan dan juga proses penertiban sampai dengan sore hari ini. Kalau ada berita menyangkut tindakan anarkis dan sebagainya, silakan teman-teman bisa menilai sendiri di video yang sudah beredar bahwa apakah ada aparat ataupun pemerintah provinsi yang melakukan perbuatan yang anarkis terhadap okupan-okupan tersebut. Terima kasih. Baik, demikian ini penjelasan dari pemerintah yang diwakili oleh Kepala Badan Pendapatan dan Aset Provinsi Nusa Tenggara Timur ya, terkait dengan kepemilikan dan ini proses penertiban. Demikian. Pak Kaban, izin. Ya. Jadi, Pak Kaban izin. Ini kalau kita lihat dari video-video yang beredar ini tentunya sangat meresahkan juga sih kita lihat. Nah ini dalam sebuah video yang saya lihat itu Pak Kaban sempat berdebat dengan, kalau tidak salah itu Ketua Pospera TTS. Beliau mempertanyakan hasil rekonsiliasi yang pernah dilakukan pemerintah dengan para okupan ini, yang dimana disepakati katanya kalau diberikan lahan 800 meter persegi untuk setiap kakak kalau itu. Nah mungkin tindak lanjut dari itu sampai hari ini apakah sudah dilakukan pemerintah atau belum? Yang kedua Pak Kaban, mungkin Pak Kaban bisa dijelaskan hasil rekonsiliasi dan hasil koordinasi dengan Usif Nabuasa itu seperti apa? Apakah Usif Nabuasa mengambil tindakan untuk turut membantu pemerintah dalam penertiban itu atau terkesan membiarkan sehingga pemerintah, kalau kita lihat hari ini kan pemerintah sendiri yang melakukan penertiban. Mungkin itu saja Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah hasil rekonsiliasi yang ditanyakan. Jadi rekonsiliasi tahun 2020 sebenarnya itu bukan rekonsiliasi ya, itu surat pernyataan yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan para usif yang diwakili oleh Bapak PR Nabuasa, kemudian Bapak Nope Nabuasa dan Bapak Frans Nabuasa. Tetapi bahwa perjanjian itu apabila ada masyarakat yang melapor kepada mereka, baru mereka memfasilitasi. Hasil sampai dengan kemarin itu tidak ada satu masyarakat, satu okupan pun yang melapor kepada mereka untuk melaksanakan isi dari perjanjian itu. Tetapi ada inisiatif baik pemerintah bahwa setelah membangun rumah-rumah yang diperuntukkan bagi mereka, kami sudah siapkan lahan seluas 800 meter persegi. Bagaimana kita mau proses sertifikat kalau orangnya sendiri kita tidak tahu siapa yang mau kita proses? Sementara seperti itu. Kemudian terkait dengan keterlibatan keluarga besar Nabuasa, saya sampai dengan kemarin sore masih duduk bersama dengan Pak Frans Nabuasa di Lopo di Besipai. Sebelum itu saya sudah ketemu juga dengan Pak Nope Nabuasa. Prinsip mereka adalah bahwa tanah itu sudah diserahkan kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hak mereka terhadap tanah itu sudah tidak ada lagi. Karena pemerintah juga secara hukum sudah memiliki sertifikat yang sah. Tetapi bahwa kepedulian mereka terhadap para okupan ini kita tahu bersama seperti yang saya jelaskan tadi bahwa 37 KK itu sebenarnya awalnya kalau mereka mau menerima itu sudah disiapkan tanah di luar daripada kawasan 3.780 meter persegi di kawasan Besipai. Demikian penjelasan saya. Pak Kaban, kalau kita lihat kemarin itu juga mereka mempertanyakan sertifikat yang dipegang Pemprov lain. Kenapa Pemprov tidak menunjukkan sertifikat itu kepada mereka atau mungkin dipasang dalam bentuk papan seperti itu. Yang kedua, ini kalau kita lihat juga ini mereka mengeksploitasi perempuan dan anak ya. Kalau kita lihat dalam video-video itu, di mana mereka gunakan sebagai isu yang paling seksi lah, paling menarik untuk menarik perhatian publik. Kira-kira tindakan Pemprov seperti apa? Karena notabene mereka juga adalah warga NTT sendiri, seperti itu.
Baik, terima kasih. Yang pertama bahwa sertifikat itu ada. Sebagai Kepala Badan Aset, saya menjamin bahwa sertifikat itu ada. Sertifikat yang diterbitkan pada tahun 2012, pengganti sertifikat tahun 1986. Yang kedua, terkait dengan eksploitasi, teman-teman sendiri kan sudah tahu, ini hal biasa yang dilakukan oleh mereka. Bagaimana kejadian tahun 2020, di mana pada saat kunjungan Bapak Gubernur juga hal-hal seperti itu dilakukan. Jadi mereka ini dalam otak mereka bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak benar, khusus untuk para okupan ini. Sehingga kemarin pada saat kita melakukan penertiban pun, kita sampai diolok-olok, bahkan mungkin tidak sempat divideokan, tapi mungkin nanti staf saya ada juga, itu kami juga diancam oleh mereka. Tetapi saya selalu menekankan kepada teman-teman yang melakukan penertiban, kita hanya menertibkan rumah dan bangunan dan rumah yang ada di situ, rumah milik warga yang dibangun secara ilegal. Kalau ada kontak fisik, kita hindari sedini mungkin. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya ke Pak Kaban dan jajaran, apa alasan mendasar ketika Pemprov NTT membangun rumah untuk warga di sana beberapa tahun yang lalu, ketika zaman Pak Sony ya, jadi Kaban. Lalu hari ini dilakukan penertiban. Apa alasannya? Yang pertama. Yang kedua, mungkinkah Pemprov melihat bahwa ada pihak-pihak tertentu yang menunggangi para okupan di sana sehingga Desipai ini seakan-akan menjadi bara api yang tidak terpadam di sana. Mohon penjelasan Pak Kaban. Baik. Yang pertama, penertiban pembongkaran itu karena apa? Karena mereka menghalang-halangi ya program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, bahkan bisa membahayakan diri mereka sendiri dengan tingkah laku yang mereka lakukan. Misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, naik di Eksa, kemudian kalau Eksa jalan dan jatuh mati, pasti pemerintah yang disalahkan. Sehingga karena keberadaan mereka itu ilegal, mendingan kita pangkas dari akar. Rumah tidak ada, pasti mereka tidak akan tempati di situ. Itu termasuk membongkar rumah yang dibangun oleh Pemda. Iya, termasuk membongkar rumah yang dibangun oleh Pemda. Karena apa? Mereka waktu masuk kasih hancur kunci. Kalau kita hanya perbaiki kunci lagi, kemudian kita jalan lagi, pasti akan dilakukan hal yang sama. Terima kasih. Ya. Tadi yang kedua tadi, apakah ada pihak-pihak tertentu yang menunggangi para okupan ini sehingga berita ini sudah viral. Teman-teman silakan menilai sendiri. Ya, saya tidak bisa berkomentar tentang itu karena tanpa bukti saya tidak komen. Terima kasih. Pak Kaban, mungkin lebih spesifik yang okupan yang datang belakangan, karena kan kita tahu dari 37 ini ada 18 yang setuju dan 10 setuju, 18-nya tidak. Nah, yang masuk belakangan dan membangun rumah dari hari ini berapa, terus perkembangan sejauh ini, program yang pemerintah provinsi lakukan di sana seperti apa soal peternakan dan pembangunan kampung dan juga pakan ternak yang sudah dibangun sejauh ini seperti apa? Oke, jadi khusus untuk okupan yang ada di situ itu kami menghitungnya sesuai dengan jumlah rumah yang kami bangun. Padahal di dalam satu rumah itu bisa 2-3 keluarga. Sedangkan jumlah pastinya kami tidak tahu. Tetapi kami memastikan bahwa dari 18 kemarin yang menolak, ada yang tidak ada di situ. Tetapi ini adalah warga baru yang kita tidak tahu dari mana datangnya. Ya, ada satu rumah itu bisa 2-3 keluarga. Dan mereka sebenarnya mempunyai rumah yang layak huni di tempat lain. Jadi saya tidak tahu motif apa dibalik mereka melakukan okupansi di lokasi itu. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Selamat sore. Sore.